Indonesia atau pemerintahan rakyat Cina? Yang mau dimakmurkan itu rakyat Indonesia apa Cina? Menantang rakyat, padahal kuncinya ada di Jokowi. Ketika ijazah palsu terbukti, maka semua akan terbuka dan dunia akan terbelalak. Indonesia hebat, bisa dipecundangi oleh seorang ijazah palsu. Bahwa Rempang ini investasi dimulai sebetulnya dari 2004. Itu ada MOU antara PT MEK dengan Otorita Batam, dan pada waktu itulah kita coba turun ke lapangan untuk menyelesaikan sehingga masyarakat Rempang. Sosialisasi dalam waktu April sampai Juni semua sudah berjalan baik. Tapi kita masih tunggu regulasi untuk kami. Kira-kira apa yang bisa kami berikan kepada mereka. Maka terbitlah angka itu sebetulnya. Agar satu rumah nanti dibangunkan lebih kurang dengan nilai 120 juta rupiah. Dan awalnya tanah yang kita berikan adalah 200 meter persegi. Tapi waktu itu Pak Bahli minta, udah naikkan saja 500. Lahannya siap enggak? Setelah kami hitung, siap. Jadi kalau 500 per orang, dikali lebih kurang 2.632 KK, ini hampir kita siapkan 450 hektar. Karena tidak hanya rumah, fasilitas lainnya harus kita bangun juga. Jadi Pak pimpinan Komisi 6, sebetulnya sosialisasi sudah berjalan. Kalau tadi Bapak Sobari bilang kami terbuka, saya kira ini ada intern pemerintah dan mungkin ada ekstern. Karena awalnya bagus-bagus saja, tapi setelah kita mau masuk kembali, sepertinya banyak sekali provokator baik dari luar. Sehingga masyarakat sudah mulai berpikiran lain, yang dari luar ini karena banyak pengusaha menguasai lahan di atas 17.600, ini ada yang menguasai 100 hektar, ada yang 200, karena statusnya adalah hutan lindung dan HPL, maka dia tidak akan diganti rugi, kita mengambil kembali. Ini yang menjadi pro kontra, sehingga mereka menggunakan alasan masyarakat yang 16 kampung di atas 17.000, tapi kalau yang 700 dia 2.000 hektar, ini yang terpengaruh hari ini. Sehingga mereka mengumpulkan kekuatan untuk meminta agar kampung tua tidak dipindahkan. Pada kampung tua yang kita pindahkan, kita ingin merubah taraf hidup mereka sebetulnya. Kita sudah menilai melalui BPS, harga rumah mereka tinggal hari ini, maaf Pak pimpinan dan anggota DPR RI, antara 10 mungkin sampai, kalau yang di pesisir mungkin 100 juta saja. Tapi hari ini kita punya inisiatif memberikan itu, tidak lain kita ingin merubah itu. Kedua, di relokasi dapur 3 ini tidak jauh daripada kampung Rempang Cate. Rempang Cate di jembatan 4, dapur relokasi di dapur 3, jembatan 5. Artinya kita tetap memberikan sesuai profesi mereka adalah nelayan, maka relokasi tetap di posisi di laut juga. Kita akan memberikan pantai pelabuhan untuk mereka semua. Karena rata-rata nelayan dia pasti punya sampan Pak Prof, maka sampannya akan kita berikan sepanjang itu untuk mereka mendapatkan sampannya. Dan kita sekali akan membangunkan dermaga umum untuk bongkar muat. Karena seluruh relokasi 16 kampung tua nantinya akan kita geser itu, maka situ kegiatan ekonomi akan bangkit sekali. Dan kemarin terjadi 2 kali demo, Bapak anggota Dewan yang terhormat, ini perlu saya laporkan. Demo yang pertama, kalau boleh saya sampaikan, hampir 80% itu murni dari Rempang, orang-orang ini semua. Tapi demo yang kedua sudah bukan mereka lagi. Ini nggak sampai 10% warga Rempang yang dibawa keluar. Dari mereka yang memimpin koordinasi umumnya itu sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Dan hari ini jadi masalah. Kenapa? Karena pengalaman kami yang pertama demo, mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka, Pak Dewan saya hormat. Tidak ada sampai luka sebetulnya. Itu yang dikirim adalah banyak berita hoax yang saya terima hari ini, kejadian di tempat lain. 1.000 lebih waktu itu demo kedua, kita sudah rapat dengan Forkopimda Kota Batam dan Provinsi. Jadi perintah Pak Kapolda, kalian tidak boleh agresif untuk kalau ada sesuatu. Maka seluruh petugas kita hanya menerima saja jadinya. Sampai ada yang kepala ya Dirpam saya, Brigjen Polisi, pecah sini Bapak.
Itu kepalanya juga robek, umur sudah hampir 60, kasihan juga. Dan dari polisi yang umumnya waktu membentengi itu, karena tidak boleh melawan sampai batu baru dihantam gitu Bapak. Jadi banyak jadi korban polisinya. Kalau umum tak ada korban waktu itu, kita semua. Ya, yang kedua. Pertama kita ada korban 2. Dandim sendiri Bapak. Dandim kita yang kena batu itu. Masyarakat memang tak ada pemukulan, kita hanya usir aja. Dan tentu kita berharap karena investasi begitu besar, kami Forkopimda Kota dan dibantu provinsi, karena Batam Forkopimda provinsinya lebih banyak di Kota Batam, maka kita secara rapat bagaimana ini bisa kita selesaikan, karena kami dikasih waktu limit sebetulnya nih. Kalau ini tak selesai maka investasinya mungkin akan keluar. Mungkin balik lagi ke Malaka. Ini awalnya di Malaka, Pak Prof, Pak Pimpinan, karena Malaka tidak bisa menyiapkan target waktu yang dia mau, maka dia ditarik masuk ke Kota Batam. Pakai mic dong Prof, ini biar kedengeran. Nggak, maksudnya kemungkinan lari nggak nih? Kalau nggak selesai, bisa aja. Apalagi isu ini sekarang sudah sampai ke dunia yang soal demo ini. Itu yang demo sebenarnya nggak di-sharekan, malah demo yang lain di-sharekan soalnya itu di Batam. Jadi berita hoaxnya banyak sekali, Prof. Kepada para korban gimana tadi Pak? Korban semuanya kita tanggulangi, baik dari aparatur atau masyarakat. Khusus yang ditahan, sebetulnya kemarin sebelum demo, saya sudah panggil para kodumnya. Apanya? Kodum, koordinator umumnya itu, untuk tidak demo. Bargainnya adalah yang ada kasus pemukulan segala macam, minta dilepaskan. Karena tadi saya tak cerita kantor BP dilempari semua, Prof. Tapi karena itu punya negara, maka kita melaporkan kerusakan itu, maka ada yang ditahan dan ada yang masih dalam proses. Permintaan koordinator umumnya minta dilepas. Malam hari itu kita sudah sepakat mau kita lepas. Saya ngadep Pak Kapolres, saya ngadep Pak Kapolda, saya sampaikan mereka sudah berjanji tidak mau demo. Dengan bargaining mereka kita lepas. Saya kira karena hanya pengurusan aset negara, ya kita anggap udahlah ini mungkin bagian dari tak baik buat Batam saja, BP Batam. Kita sepakat, tak tahu besok dia tidak datang, tapi masyarakat ada yang datang gitu loh. Jadi Pak Kapolresnya berpikiran lain, seolah beliau kena tipu nih katanya. Sudah janji tidak demo tapi datang juga gitu loh. Maka ini dalam penyelidikan, dan tadi malam kita sudah rapat dengan Pak Kapolda. Pagi tadi Pak Deputi 3 saya tak hadir, minta izin lagi rapat untuk menyelesaikan itu. Perkembangan akan kami laporkan ke depannya. Ada warga situ ada. Warga situ. Tapi yang demo pertama, Prof. Kalau yang demo kedua sepertinya hampir semuanya orang luar ini. Ada orang Medan juga, Pak Martin. Bukan, kita juga bingung. Bukan orang Medan yang ada di Batam ya? Orang Medan, dari Medan ya? Medan, maaf. Aceh, Kalimantan, Jambi. Jadi luar semua ini. Supaya bisa terus dilanjutkan sosialisasi dan komunikasi ini, dan kita berharap juga tidak terjadi lagi tindak kekerasan atau apapun bentuknya ke depan, dan kita harapkan dari kepolisian dan Pak Kepala tetap melanjutkan sosialisasi, dan kalau memang ada provokator dan apalagi sampai ada dari luar negeri yang ikut-ikut campur urusan dalam negeri, saya rasa ini satu hal yang serius dan kepolisian harus berani untuk mengungkap hal-hal seperti ini. Saya rasa setuju ya Pak Aris ya?